Kertabumi itu sudah menjadi tujuan kita karena sebelum ada pura ini kan ini merupakan sawah. Jadi kerta itu berisi berarti bumi yang kita tempati ini. Saya rasa sekarang tidak ada karena semua itu Hindu Dharma semua. Ya. Mantra atau mungkin tidak ada mantra kalau sontengan itu menurut kami memang sudah kebiasaan kalau mengadakan upacara apa saja melalui sontengan ya. Jadi misalnya wetonan kita melaksanakan upacara di pura ya melalui sontengan itu. Sebelum ada mengenal Nyepi, dulunya itu umat Hindu di sini itu melaksanakan satu suro dari tahun 69 sampai sekitar 76-an. Sebelum ada Nyepi, tapi sebelum mencari apa sebetulnya hari raya Hindu itu yang benar. Tapi dulunya itu satu suro yang diperingati karena satu suro merupakan hari Jawa, tahun Jawa. Mbak Sari itu yang bapak tanah leluhur yaitu dusun ini karena dulunya itu orang Madura asli dari Madura 10 bilang di utaranya Bangkalan itu babat Allah di sini sehingga meninggal di sini dengan orang sini dikeramatkan namanya Mbak Sari itu jadi orang bangsa sini tetap berbahasa Madura ada yang tinggalan leluhur itu. Kalau kerukunan tetap terjalin baik. Karena apa? Kita umat Hindu dengan Muslim, tidak ada perbedaan. Kalau kita yang duka itu dari teman Hindu, umat Muslim pun ingin menggali yang lahat terlebih duluan. Kalau yang duka itu umat Muslim, umat Hindu pun juga melaksanakan kegiatan itu seperti itu. Pura itu kalau berdiri itu sebelum pura. Sebelum pura apa namanya dulu? Sanggar Pangujar. Itu tahun 74. Nggih. Masehan. Tahun 74 nggih. Terus kemudian kenapa kok bisa didirikan pura ini? Apakah ada semacam situs atau tempat? Tidak, karena masalah tempat saja. Tempatnya. Iya, karena kalau dihitung-hitung Hindu itu punya pura. Jadi kita masih punya sanggar. Jadi perlu kita adakan renovasi, peningkatan wujud pura seperti ini dibongkar itu 3 kali. Jadi 2006 lah selesai ini. Terus kemudian non sewu, ini sebagai situs bersama atau pelinggih pertama. Iya, pelinggih pertama. Kalau boleh tahu leluhur kita. Itu Purusa Perdana. Iya, Purusa Perdana. Kalau boleh tahu namanya atau menyebutnya dengan Nyai Beranti Sawunggaling. Nyai Beranti Sawunggaling. Biasanya kalau penyodalan di sini pada waktu kapan, Romo? Purnama Karo. Purnama Karo. Iya. Terus kemudian ritualnya apakah ada ciri khas tersendiri untuk masyarakat di Bongso Wetan ini? Iya. Badannya terutama? Iya, badannya sederhana saja. Sederhana. Gitu. Jawa. Pakai Jawa aja. Terus berapa jumlah umatnya? 26 kakak. Ya. Oke, sekarang guys. Artinya bisa berdampingan rukun. Iya. Ya itulah. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu yang ngerangkul di sini. Gitu. Ya, itu saya ke Bali itu akhirnya ketemu mangku-mangku yang ada di pesantren. Saya belum datang, saya ke pemangkunya. Saya ini loh, Pak Mangku, sembako kayak gitu, kayak apa? Mencuri. Loh di mana? Nggak di mana-mana semuanya. Dari mana? Mulai Jembrana, mulai Uluwatu sampai sini.
berdiri dulu tahun 1981 dan sebelumnya belum dalam bentuk pura. Pada waktu itu masih Sanggar Pamujan namanya. Dan tahun 1981 itu mulai berdiri pura tapi kecil. Ya. Tahun demi tahun, tahap demi tahap ada penambahan lahan. Lalu ini sudah beberapa kali renovasi, perluasan ini. Yang terakhir mungkin nggak tahu yang terakhir atau gimana. Pada saat ini adalah puncak dari saya sebagai mungkin dianggap saat ini ya, yang menjalankan roda organisasi ini sudah maksimal ini kita berusaha untuk mendirikan pura seperti ini. Umat kita di sini kurang lebih 55 kepala keluarga. Kalau yang di sini di beton sini ini asli suku Jawa. Asli suku Jawa. Hanya akhir-akhir ini mungkin ada tambahan pengempon ya dari suku Bali. Cuman hanya 1-2 saja. Tentang perkembangan pemuda itu ya terkait dengan pendidikan terutama sekarang tahun demi tahun semakin meningkat karena ada banyak peluang ya, salah satunya contoh 4 tahun lalu kami dari Embuk Kuturan sudah menelurkan 2 orang, sekarang masih ada 3 yang masih proses belajar mengajar. Itu dalam arti pengembangan sumber daya manusianya juga semakin meningkat. Itu belum lagi yang ditunjang universitas lain yang di Jawa Timur seperti UNER, ITS, dan UNESA, UPN juga mendukung. Nah, anak-anak itu memang punya potensi itu, Mas. Jadi di sektor pendidikan saya yakin tidak mengecewakan lah untuk Gresik, baik di kota maupun di daerah. Dengan perkembangan umat yang pertumbuhan, saya pikir makin berkembang karena ada banyak hal tentang kemajuan perkawinan. Jadi ya dalam arti konteksnya ada yang masuk, ada yang keluar, tapi kan kebanyakan yang masuk sebagai Hindu dan itu pun murni yang Hindu menikah dengan sesama Hindu kan begitu. Jadi kuatkan pasraman dan itu tentu kita tidak berteori, Pak Ron. Kita harus bekerja dan maksimalkan kondisi potensi itu. Karena di samping itu kita kalau di Gresik ya terutama kita bekerja sama dengan Pembimas karena itu wadah kami yang ada di pemerintah. Tanpa dukungan beliau saya pikir kalau kita berdiri sendiri kapan kita bisa mandiri, karena ngomong kemajuan itu kan butuh dana. Nah, dana itu kan pengembangan itu kalau tidak ditopang oleh pemerintah saya pikir akan menjadi susah gitu. Kalau kami sementara waktu masih kondisi belum sampai ke widyalaya, hanya non formal kami kuatkan karena tanpa izin juga nggak bisa operasional. Nah, kenapa kok masih belum cita-cita ke sana? Arahnya adalah pengembangan SDM di sini ini potensi karena Surabaya dengan Gresik bertetanggaan, Mas Ron. Jadi untuk ini masih kita butuh perjuangan keras. Beda dengan di daerah-daerah. Ini sudah ada alternatif karena di belakang, di samping tuh ada raksasa yang kayak di Citraland, Citra Berkat itu sudah. Kita masih jauh ketinggalan kalau itu. Jadi kita kuatkan di Pasraman, pendidikan non formal, tapi pendidikan akademisi kita dorong mereka untuk bisa bersaing di dalam konteks pendidikan yang akademisi ya. Kalau kendala kami ini kadang begini, Pak. Kami tuh merasa bekerja sendiri. Karena ya sebagai penyusunan pengurus kadang yang jalan orang-orang itu saja yang terketuk hatinya untuk berjuang. Terkadang kami merasa ya sudahlah, sudah menjadi istilahnya sudah dibentuk kepengurusan, tapi kan nyatanya nggak jalan, gimana lagi kami sebagai pengurus, apalagi ketua kan bertanggung jawab lahir batin Mas. Terus berjuang, karena tanpa perjuangan kita tidak akan menghasilkan sebuah kemerdekaan. Terutama sekarang di pemerintahan kita sudah tahu pendidikan
merdeka itu kan luar biasa ini, kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi kita semua, untuk kita sudah tidak ada batas-batas dalam hal pendidikan. Ini statement kami sebagai generasi muda, ayo tetap berjuang dan tingkatkan pendidikan. Peran pemerintah untuk agama Hindu itu memang sejak dulu itu memang ada kekosongan guru, ya guru, ada keterbatasan. Tahun berapa ada Pak Winarno itu diperbantukan di sini dulu Pak Made. Setelah Pak Made, terus ada warga sini sendiri namanya Bu Sumila. Setelah itu ada diperbantukan oleh pemerintah itu Pak Winarno sebagai agama ini. Nah itu untuk masih belum, sehingga diperbantukan bukan dibantukan tapi ditugaskan di SDN Pengalangan. Ya. Setelah itu kemarin ya 1 tahun 2 tahun ini kita mengajukan karena yang ada di Laban itu pensiun. Ya. Dan di Laban, di Beton itu kekurangan guru, sehingga kita mengajukan guru 3 kalau nggak 4 itu, dan disetujui itu statusnya hanya THL. Ya. Tenaga honor. Itu. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun lagi mungkin nanti bisa disamakan dengan P3K atau supaya apa? Untuk masalah gaji kan, kebutuhan. Nah ini kita berupaya untuk menyampaikan kepada Bupati supaya dibantu untuk diangkat menjadi P3K, biarpun tidak ada untuk PNS itu. Setelah itu kita ngajukan juga untuk mobil operasional, itu pun untuk kabupaten, bukan untuk desa-desa. Mudah-mudahan nanti berikutnya di samping ada mobil kabupaten, nanti mungkin mudah-mudahan setiap rumah tangga pura itu ada mobil operasional. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Kalau kita kan kepengen lepas. Kalau ada umat kita ada kunjung untuk kegiatan keluar desa, luar kecamatan atau wilayah sekitar kita, kabupaten, sehingga kita itu tidak kesulitan untuk mencari mobil operasional itu. Mudah-mudahan nanti pemerintah yang akan datang bisa memperhatikan semua kebutuhan yang ada di umat kita. Selama ini toleransi antar umat beragama sudah baik, Mas. Salah satu diwujudkan pada waktu hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri, semua umat Hindu itu unjung sana unjung sini ke rumah-rumah, ya, sehingga di situ silaturahmi. Nah itu merata. Nah itu. Dan juga pada waktu hari raya Nyepi, ya bagus juga umat Muslim datang ke rumah umat Hindu untuk juga silaturahmi. Dan pada waktu kalau puasa Idul Fitri, Ramadan, kita juga menghormati, makan ya tidak sembarangan makan. Kalau punya warung ya tetap kita tutup. Nah ini. Dan juga umat Muslim juga begitu juga. Kalau hari raya Nyepi ya juga menghormati. Nah gitu. Nah itu. Sehingga kemarin pas mau benturan kita melaksanakan Nyepi, umat Islam juga puasa, ya, sehingga pada waktu kita itu arah ogoh-ogoh takutnya benturan, sehingga kita kumpulkan tokoh-tokoh agama Islam dan Hindu untuk bermusyawarah bagaimana caranya kita tuh bisa saling menghormati. Islam itu bisa melaksanakan terawih, Hindu juga bisa melaksanakan arah ogoh-ogoh.
Tapi kenyataannya tidak benturan. Untung. Tapi kalau itu terjadi benturan, dalam artian benturan itu bersamaan, tetap kita itu mengarah ogoh-ogoh itu 100 meter daripada masjid itu kita hentikan sound systemnya supaya tidak mengganggu daripada tarawih itu. Sudah, ini sudah kesepakatan musyawarah bersama dengan tokoh-tokoh Islam maupun Hindu, ini kerjasama sudah bagus, sehingga itulah toleransinya kita di sini ini bagus. Kalau di Laban itu namanya Desa Pancasila, sehingga di situ ada agama 5 yang juga bagus. Di situ juga ada Hindunya, Muslim, Kristen, Buddha, di situ ada, sehingga namanya Desa Pancasila itu rukun. Nah, Dusun Laban, Pak ya? Desa Laban. Oh, Desa Laban. Desa Laban yang juga ada puranya juga, itu juga bagus. Pesan saya untuk generasi muda khususnya umat Hindu dan khususnya itu seluruh yang ada di Nusantara ini, ya, kita pererat persaudaraan, ya, baik internal agama kita maupun di eksternal kita, dan juga berilah contoh yang dengan baik supaya kita itu buat suri toladan bagi agama yang lain, sehingga kita biarpun sedikit tapi benar-benar itu luar biasa. Ya, membuat contoh kepada agama yang lain, baik itu perilaku dan sebagainya. Itu pesan moral saya, dan tingkatkan pendidikan, ya, sehingga apa, kita kepingin sumber daya yang ada di umat Hindu itu lebih daripada yang lain. Tapi sudah diwujudkan, Mas, ya. Salah satu contoh, setiap hari sudah latihan gamelan, tari remo dan sebagainya, sehingga umat Hindu yang ada di Moso itu memberikan contoh. Apapun ada kegiatan itu, baik itu di kegiatan Dharma Santi, kabupaten, provinsi, itu sudah menunjukkan dan membantu tari remo dan sebagainya. Nah, ini sudah luar biasa, sehingga ini perlu ditingkatkan lebih supaya apa? Supaya untuk kebanggaan untuk umat Hindu yang ada di Bongso, khususnya Bongso identik dengan bahasa Maduranya. Nah, ini harus dipersiapkan dengan matang. Ini yang menyebabkan pengabdian kepada masyarakat ini penting. Pendidikan pra-perkawinan ini sangat penting. Ya, saya pribadi juga masih belajar. Ya, saya juga masih belajar. Saya sudah menempuh Grahasta Asrama selama 7 tahun. Tentu banyak suka duka di sana. Sampai sekarang saya dan istri sedang berusaha untuk memperoleh keturunan. Ya, 7 tahun. Tetap kami setia satu sama lain. Saya setia dengan istri saya, begitu juga sebaliknya. Itulah yang diharapkan dalam keluarga Sukinah ini. Ya, apapun yang terjadi, ada kerikil, ada batu, gelombang pasang, suka duka, lara itu tetap kita lewati bersama. Itu yang diharapkan. Ini sangat penting. Ya. Jadi kecerdasan spiritual juga penting, harus kita miliki sebagai orang tua, sehingga bisa memotivasi kepada anak-anak kita. Kayaknya kecerdasan spiritual ini disebut juga dengan kecerdasan rohani. Kalau rohani kita betul-betul suci, bersih, dan tidak sentimen ke kawan, tidak sering gerundeli kawan dan sebagainya, mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang sukinah, yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Maka dari itu kecerdasan spiritualnya adalah rohani yang berkaitan dengan, tidak cukup kita mendapatkan pendidikan di pelajaran agama di sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi, tapi kecerdasan spiritual juga penting. Maka dari itu kita harus sering-sering ke pura, sembahyang dan sebagainya. Nah itu, kalau Bapak maku, ini harus, belum jadi maku harus diwinten dulu, termasuk saya dulu. Jadi saya ada sisya Upanayana sebelum masuk PGA. Maka sudah 6 kali diwinten. Jadi kalau dibilang katanya sekolah PGA itu jadi maku, sudah lebih maku gitu. Lebih maku gitu, sudah 6 kali diwinten. Jadi kecerdasan spiritual itu penting sekali Bapak Ibu, karena itu adalah rohani. Di mana kecerdasan ini
ini adalah menekankan pada moral, kemudian kasih sayang, cinta kasih, dan memberikan kebahagiaan untuk umat dan memberikan manfaat bagi kita sendiri. Selain kita sendiri juga seluruh umat manusia. Apabila moral kita ini bagus, kemudian kasih sayang kepada siapapun, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga dan orang lain. Kenapa? Karena kita semua ini adalah Wasudewa Kutubaka. Kita semua adalah bersaudara, baik intern umat Hindu maupun antar umat beragama. Kita juga harus yaitu bersikap yang baik. Nah, jadi ada dua tradisi di dalam Hindu itu, tradisi pusat pemerintahan dan tradisi pinggiran. Kalau pusat pemerintahan, upacaranya pasti upacara bendera, semua tari-tarian, semuanya itu pasti besar kan? 17 Agustus maksud saya. 17 Agustus di pusat pemerintahan pasti besar sekali, ngundang artis, banyak nyanyian dan sebagainya. Tapi 17 Agustus di sebuah pedesaan hanya bendera saja, dengan kepala desa, dengan anak murid, selesai. Begitulah Hindu itu, boleh, yang penting upacara benderanya, yang penting ada benderanya, yang penting ada hormatnya. Nah, Empu Madura itu diundang oleh keturunan, kalau tidak salah hampir 100 tahun setelah Majapahit bubar. Jadi tahun 1527 diperkirakan Majapahit sudah bubar. Bubarannya itu tersisa di Bali dengan lontar-lontarnya. Lontar-lontarnya itu bercerita tentang bagaimana Madura, atau disebut sebagai kayu manis begitu. Madura itu artinya manis. Jadi kalau kayu manis itu Madura. Bahasa Sansekertanya, bahasa Jawa kunonya, kayu manis itu Madura. Pulau Madura itu kemungkinannya adalah pusat kayu manis di masa lalu. Nah, diceritakan bahwa salah satu pusat spiritualitas yang ada di Jawa Timur zaman Singosari, Kediri itu adalah Madura. Jadi Empu Resi Pandya Sakti itu rumahnya atau tinggalnya di Madura. Nah, ini saya bercerita tentang itu, bagaimana orang Bali, terutama ada teman-teman yang datang ke saya dan mengajak saya untuk ke Madura mencari leluhur mereka. Jadi kalau jenengan saudara-saudara dari beretnis Madura, saya punya saudara di Bali. Cari aja Soroh Pande Beratan yang ada di Buleleng, Pande Kemasan. Leluhurnya adalah Empu Kayu Manis atau Empu Madura yang kemungkinannya kalau tidak di Pamekasan ya di Sumedep gitu. Mereka bilang ada desa Kayu Manis namanya di dalam naskah. Itu leluhurnya ada di situ. Keterampilannya adalah pandai besi, ya, dan mereka adalah Angandring dan Angangeluh. Jadi dalam naskah yang mereka terima, rumah daripada Empu Gandring dan Empu Galuh itu adalah di Madura. Yang tarik ini, tarik napas, setelah keluar napasnya, baru tahan. Ya, tarik napas,
Keluarkan napasnya. Keluarkan napasnya. Sekarang kita awali dengan kaki kiri. Sekarang dari kaki kirinya cari tangannya, jangan tangannya mencari. Tangannya tarik kaki kirinya. Balik ke posisi semula, cukupkan tangan di dada sampai ke keluarkan napas. Ya, seperti kita ketahui bersama-sama bahwa Pura Penataran Luhur Medang Kamulan terletak di dusun terpencil, namanya Dusun Buku, Desa Mondoluku, Kecamatan Uringin Anom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Adapun keberadaan Pura Medang Kamulan adalah cikal bakalnya adanya umat sisa 7 kakak. Sebenarnya pura ini sudah ada sejak tahun 1980, namanya Puranya Setia Dharma Bakti. Dan umatnya cukup besar pada waktu itu, berjumlah 75 kakak. Dan seiring dengan waktu, pertama sekali Romo menapakkan kaki di tempat ini karena mendapatkan informasi dari majelis bahwa pura ini kondisinya cukup memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Yang pertama, umatnya sudah bertahun-tahun tidak pernah sembahyang. Yang kedua, puranya sudah ditumbuhi ilalang. Yang ketiga, umat hanya tersisa tinggal 7 kakak. Yang keempat, pura ini tidak punya bukti kepemilikan tanahnya, sehingga ahli warisnya itu namanya Haji Sukir. Pura ini harus diperalih. Dan dasar itulah Romo pingin pura yang sudah ada di Gresik ini, terutama di Kecamatan Uringin Anom, cuma ada satu-satunya. Dan Romo tidak mau pura ini hilang seperti kejadian di Gresik Kota, di Banjarsari. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai umat sedharma, kebetulan Romo juga tinggal di daerah Gresik, ikut prihatin dan ikut ingin membantu keberlangsungan umat dan pura yang ada di sini, dibantu sama majelis dan bersama tim yang lainnya. Namun seiring dengan waktu, pada waktu pertama Romo matur piuning di depan di pura, sebelum Romo melaksanakan untuk renovasi atau menyelesaikan sengketa yang ada tempat ini, Romo matur piuning. Nah, disitulah tiba-tiba langit gelap, halilintar bersautan. Nah, pertama kali selama hidup Romo mendapatkan suatu wahyu sabda beliau. Begini sabdanya beliau. Nire ribuan tahun dan wenten genah ring mercepade ring tanah Jawi, makin nire melinggih ring mercepade tanah Jawi Medang Kemulan. Nah, seperti kita ketahui bersama, Romo adalah kelahiran orang Bali, sehingga Romo tidak asing namanya Kemulan. Sebagai manusia awam, Romo tahunya Dumun, Kemulan itu genahnya para leluhur. Dan kita punya namanya satu budaya pengabenan, setelah nikah kita pasti akan dilinggikan di namanya Rong Telu. Sehingga dari situ kita beranggapan bahwa Kemulan Rong Telu adalah rumah masa depan kita bagi umat Hindu yang ada di Bali. Pura-pura yang dibuat di tanah Jawa konsepnya semua jagat nata. Baik dari Belambangan sampai Gunung Salak, konsepnya jagat nata, linggihnya para istu dewata. Sesungguhnya leluhur kita di tanah Jawa maupun di luar Jawa kecuali di Bali, baik di Sumatera, baik di Sulawesi, baik di Kalimantan, baik di Papua, baik di Tanah Ke, semuanya merindukan tempat yang kita sucikan, merindukan tempat yang kita bisa jaga kesuciannya. Karena kita tahu betul hampir semua peninggalan candi, situs semua dijadikan cagar budaya. Kalau sudah cagar budaya dijadikan tempat pariwisata. Kalau sudah tempat pariwisata, kesuciannya tidak bisa kita jaga. Boleh para wiku kita, para pindade kita ini berusaha semaksimal mungkin dengan niat baik menyucikan tempat itu. Namun kita belum mampu menjaga tempat itu.
Sesungguhnya kalau kita berani menyucikan tempat itu, harus berani menjaga dan merawat tempat itu. Dan itu tidak pernah terjadi. Medang Kamulan tidak pernah bicara agama, dan semuanya bicara leluhur. Kalau kita bicara leluhur, berarti yang menitis di rohnya mereka roh Nusantara. Sehingga kita punya kewajiban untuk mendoakan leluhur Nusantara apapun bentuk agama dan keyakinannya. Mungkin tidak mudah kita menerima dengan tatanan yang ada di Pura Medang Kamulan. Satu dreste yang ada di sini. Di sini ada 7 mandala, ada 52 pelinggih. Tidak boleh alas kaki masuk ke area suci. Yang kedua, yang ketiga, yang dibutuhkan adalah kesucian hati kita. Apapun kemampuan umat itu yang diaturkan, tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi. Siapapun yang ada di Medang Kamulan, sepanjang dia ngayah di Pura Medang Kamulan, berarti tanggung jawabnya Romo Sepuh. Romo tidak pernah melihat latar belakang seseorang, tidak pernah melihat siapapun mereka. Yang penting datang ke Pura Medang Kamulan niatnya suci untuk ngatur ayah, Romo terima dengan sebaik-baiknya.